bersatu dalam doa. Syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan Allah atas napas kehidupan, kesehatan yang masih Engkau karuniakan kepada kami Tuhan. Engkau melindungi kami dari istirahat kami hingga kami boleh memasuki hari yang baru di hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, firman-Mu lah kiranya yang menjadi penuntun langkah kami. Dalam satu hari ini kami melakukan segala kegiatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam setiap kegiatan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita hari ini menurut Almanak HKBP pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 diambil dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-11. Dalam bahasa Batak dikatakan haposan do hataon anggo dongan na dohita tuhamatean dongan na manang tuhanguluan. Bahasa Indonesia dikatakan benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang pasti memiliki tujuan di dalam kehidupannya. Ataupun ketika dikatakan dia belum menemukan tujuan daripada kehidupannya, di setiap tahun, di setiap hari bahkan, setiap orang punya goal daripada kehidupannya sendiri. Sebagai orang Kristen, kita harus menetapkan tujuan kita, pusat kehidupan kita adalah kepada Kristus. Dan itu jugalah sebagai pusat pemberitaan Rasul Paulus dalam masa pelayanannya. Oleh karena itu, dia melalui suratnya kepada Timotius meneguhkan Timotius sebagai hamba Allah bagaimana untuk bertahan senantiasa dalam pelayanannya. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, ketika kita sudah menetapkan tujuan dalam kehidupan kita, tentu untuk meraih tujuan itu kita harus mau berjalan menuju jalan yang sudah ditetapkan untuk meraih tujuan itu hingga kita benar-benar meraihnya. Dalam artian tidak boleh ada perjalanan yang tanggung. Oleh karena itu kita harus setia terhadap jalan itu. Kita harus setia terhadap proses itu, proses yang membawa kita kepada tujuan dalam kehidupan kita. Namun di dalam setiap proses, dalam setiap perjalanan, ternyata banyak beragam tantangan yang akan kita hadapi menuju suatu keberhasilan, menuju suatu tujuan itu. Oleh karena itu inilah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan, yaitu bagaimana kita untuk setia terhadap proses itu supaya kita mencapai goal atau tujuan kehidupan itu. Sebagai penghiburan yang dinyatakan Paulus kepada Timotius adalah sekalipun dia diperlakukan sebagai penjahat karena dia memberitakan Injil, namun dikatakan bahwa firman Tuhan itu tidak terbelenggu. Ini merupakan suatu jaminan kepada setiap orang percaya, kepada setiap hamba Tuhan, setiap orang yang mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan, bahwa sekalipun beragam tantangan, namun firman Tuhan yang menyertai kita itu tidak terbelenggu. Artinya ketika Tuhan sudah menetapkan misi, senantiasa Tuhan akan menyertai kita bagaimanapun caranya agar apa yang Dia kehendaki benar-benar terjadi di dunia ini. Kita harus mampu setia terhadap Tuhan, setia terhadap proses itu. Dan memang kesetiaan itu cukup sulit untuk dilakukan. Namun Paulus bisa saja menjadi model kita dalam menunjukkan kesetiaannya menuju misi yang hendak dia lakukan, yaitu pemberitaan Injil.
Bagaimana Paulus merasakan penderitaan di tengah-tengah pelayanannya, namun dia senantiasa setia terhadap tugasnya itu. Dan di ayat 11 yang menjadi firman Tuhan di hari ini, dikatakan bahwa jika kita mati dengan Dia, kita pun akan dibangkitkan, kita pun akan hidup dengan Dia. Apa yang mau dikatakan di sini, saudara-saudari? Artinya, disinilah buah daripada kesetiaan kita itu. Ketika kita mau mati, dalam artian ada suatu pengorbanan, ada sesuatu yang harus kita lakukan, kita bayarkan. Kita harus mau untuk mengorbankan kehidupan, kesenangan duniawi. Apakah artinya kita harus melewatkan kesempatan-kesempatan dunia, kesempatan yang Tuhan berikan di dunia ini? Tidak. Kita justru harus menghargai kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita di dunia ini, melalui menghargainya dengan melakukan hal-hal yang berkenan dengan hati Tuhan. Artinya, ketika kita benar-benar setia terhadap proses itu, Tuhan telah menjanjikan hidup dan keselamatan kepada kita. Dan itulah tujuan kehidupan kita. Ketika kita sudah mampu menetapkan tujuan kita, maka kita akan lebih bersemangat untuk menghadapi beragam tantangan, sekalipun itu teramat sulit untuk kita lalui. Namun yang harus kita percaya adalah bahwa firman Tuhan tidak akan terbelenggu. Penyertaan Tuhan terhadap setiap orang yang setia kepadanya tidak akan pernah berhenti, karena Tuhan adalah Allah yang setia. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.